Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum belajar, Ibu mau absen dulu juga ya. Hari ini yang hadir dan tidak hadir siapa? Pak, Ibu sebut ya namanya. Iya, Bu. Sri Hardiati, Hadir Ibu. Diani Kawati, hadir Ibu. Roda Teradawia, Asyani, Hadir, Bu. Nani, Dahlia, Hadir, Ibu. Ramadhani sakit. Tadi sakit ya? Iya, Bu. Kalau Hikmah sakit Bu juga ya. Semoga kita doakan semoga Nia dan Hikmah itu bisa pulih dan berkumpul kembali bersama kita di ruangan ini. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai iklim dan perubahannya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi atau pembelajaran kita di minggu lalu? Transformasi energi. Oke, transformasi energi. Sebelumnya Ibu mau tanya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya ya. Transformasi energi itu contohnya apa saja? Energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi cahaya, energi listrik menjadi energi gerak. Wah, luar biasa ya. Anak-anakku semua masih mengingat pembelajaran kita di minggu lalu. Apa seluruh kita? Oke, selanjutnya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anakku bisa mengidentifikasi jenis-jenis musim berdasarkan iklim. Kemudian anak-anakku bisa memahami perubahan iklim dan dampaknya dan menjelaskan masalah apa yang terjadi terkait dengan perubahan iklim dan efek rumah kaca. Anak-anak, Ibu ada video ini. Sebelum tolong diperhatikan karena Ibu sebentar mau bertanya ya. Iya, Bu. Oke. Oke, jadi Ibu mau bertanya apa yang anak-anakku tadi lihat di video itu? Kebakaran, Banjir, polusi udara. Oke, benar. Apa penyebabnya tadi itu seperti bisa kebakaran, banjir, dan polusi udara? Membuang sampah sembarangan. Asap kendaraan, hujan, itu semua menebang pohon, ya benar sekali. Itu semua itu terkait dengan iklim yang akan kita pelajari hari ini. Nah, siapa yang bisa membacakan pengertian cuaca dan iklim? Saya, Ibu. Ya, Nani. Oke. Cuaca dan iklim. Cuaca, kondisi atmosfer pada suatu tempat atau waktu tertentu, jangka pendek. Iklim, rata-rata cuaca dalam jangka waktu panjang 10 sampai 30 tahun. Oke, jadi benar sekali ya, cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Misal kayak tadi pagi ini hujan, terus siangnya panas. Kemudian kalau iklim itu adalah rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama di suatu daerah, kayak di Indonesia ini musim panas, musim hujan, dan musim apa? Musim siapa? Oke ya, lanjut. Nah, macam-macam musim itu ada musim Kemarau, panas, musim hujan, musim semi dan gugur. Musim salju Ibu nggak ada. Iya ya, Ibu lupa ya. Musim salju juga itu ada di daerah Di negara Korea. Cina. Benar sekali ya. Kalau di Indonesia sendiri musimnya musim apa saja? Musim panas dan musim hujan. Oke, musim salju ada.
angin kencang, terus berubah menjadi panas dingin. Itu apa? Itu termasuk musim apa? Hujan. Musim hujan, badai kan. Musim pergantian pancaroba, yang dimana musim pancaroba, dimana musim yang tadinya panas berganti lagi menjadi musim hujan. Kemudian begitupun sebaliknya, dari musim panas ke musim hujan ke musim panas. Nah, perubahan iklim itu terjadi karena akibat kenaikan suhu global, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, polusi udara, seperti yang anak-anak tadi lihat. Iya, seperti anak-anak lihat tadi, itu pembukaan lahan, di mana orang-orang itu biasanya kalau mau membuka lahan pasti membakar pohon, menebang pohon secara liar, dibakar supaya bersih rata semuanya. Nah, polusi udara itu dari kendaraan yang seperti anak-anakku pakai kalau ke sekolah, bermotor atau mobil. Nah, pabrik juga, polusi dari pabrik. Oke. Nah, lihat ya, disimak ya, ibu pasti bertanya lagi sebentar. Menyebabkan peningkatan suhu. Analoginya seperti ketika kita berada di dalam rumah kaca, sinar matahari masuk, tapi panasnya tidak bisa keluar dengan mudah. Di bumi, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas lainnya terperangkap di atmosfer. Dan ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah, laut, dan tumbuhan, sementara sebagian lainnya memantul kembali ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini memerangkap beberapa sinar matahari yang memantul tersebut, seperti lapisan isolasi di dalam rumah kaca. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula panas yang terjebak di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim seperti peningkatan suhu rata-rata, pola cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan dampak negatif lainnya. Nah, apakah efek rumah kaca memang sebut itu? Sebenarnya, efek rumah kaca alami sangat penting untuk menjaga kehidupan bumi, karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat tinggi dan tidak layak huni. Dan efek rumah kaca alami bisa menghangatkan bumi sampai 15 derajat Celcius. Namun, jika gas-gas rumah kaca berlebihan, maka suhu bumi akan meningkat secara signifikan dan dapat menyebabkan masalah serius bagi makhluk hidup dan ekosistem di seluruh dunia. Lalu, dari mana saja sumber efek rumah kaca ini? Nah, gas-gas rumah kaca ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, kegiatan pertanian seperti produksi metana dari hewan ternak, dan deforestasi, yaitu penebangan hutan yang mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon dioksida. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan beberapa hal yang mungkin dapat kalian lakukan adalah menghemat energi, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi emisi kendaraan, menghemat energi di rumah, menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah, atau mengedukasi orang-orang dengan melibatkan kesadaran mengenai perubahan iklim dan efek rumah kaca. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, kita dapat mendorong tindakan kolektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Ingatlah bahwa tindakan individu kita mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang, dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi efek rumah kaca dan melindungi lingkungan. Semoga informasi. Oke, jadi efek rumah kaca apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Oke, silakan Widi. Efek rumah kaca terjadi karena gas seperti karbon dioksida atau CO2 merangkap panas di atmosfer. Benar sekali. Jadi efek rumah kaca itu terjadi karena gas seperti karbon dioksida atau CO2 itu memerangkap panas di atmosfer. Nih, bayangkan nih, bumi ini pakai selimut. Kalau selimutnya tebal, pasti buminya kepanasan. Jadi makanya selimut untuk bumi itu harus kita sesuaikan. Jangan terlalu tebal supaya bumi tidak kepanasan. Dampak dari rumah kaca itu, pemanasan global itu mengakibatkan es di kutub utara itu bisa mencair, kemudian kenaikan permukaan laut serta peningkatan suhu ekstrim. Peningkatan suhu ekstrim itu seperti apa? Panas yang berlebihan, serasa matahari ada di kepala kalau kita berjalan ya. Setiap kayak baru jam 10
tapi sudah berasa sekali panasnya menyengat ke tubuh kita. Itu salah satu peningkatan suhu yang ekstrim. Ibu, Oke, ya. mau ke WC. Oke, Dahlia silahkan. Di sini ya, Bu. Iya, cepat ya. Ya, Ibu. Oke, selanjutnya dampak perubahan dari iklim. Ada pemanasan global, kemudian Krisis air bersih, kemudian kabut asap polusi. Oke, benar sekali. Dampak dari perubahan iklim itu terjadi seperti peningkatan suhu global. Yang seperti Ibu bilang tadi, kayak misal di kutub utara itu mencair esnya, kemudian panas yang berlebihan, air bersih menjadi langka. Akibat penguapan dan pencemaran seperti yang di video awal itu terjadi banjir. Kalau terjadi banjir pasti kayak kita kekurangan air bersih karena airnya kotor. Iya, Ibu. Kemudian polusi dan kabut itu terjadi karena kebakaran hutan yang memperburuk udara. Kebakaran hutan itu kayak bisa juga terjadi karena musim kemarau panjang. Oke, penanggulangan mengurangi dampak perubahan iklim. Siapa yang bisa? Ayo, Nani. Mengurangi dampak perubahan iklim, yang pertama mengurangi penggunaan energi yang menghasilkan karbon. Oke, Yang kedua, melestarikan hutan dan mengurangi penebangan pohon sembarangan. Oke. Yang ketiga, mengurangi emisi atau polusi dari kendaraan dan pabrik. Oke, betul sekali ya Nani. Jadi mengurangi dampak perubahan iklim itu bisa dengan mengurangi penggunaan energi, melestarikan hutan kayak membangun kembali tumbuhan tanaman, kemudian mengurangi emisi atau polusi. Jadi ketika kita mau pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat itu dekat, gunakan berjalan kaki saja untuk meminimalisir polusi. Iya, Ibu. Kalau yang ke sekolah siapa yang berjalan kaki? Saya, Ibu. Rumahnya dekat dari sekolah Iya, ya. Bu. Ya, Iya, Bu. seperti itu salah satu contoh untuk mengurangi dampak dari iklim. Ya, benar sekali, Sri. Jadi, harus sudah bisa paham ya sampai di sini mengenai iklim dan perubahannya. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Dahlia silakan. Boleh naik. Di sini, Bu. Boleh naik kalau mau naik. Ya, Bu. Perubahan. Oke ya, sini. Nah, Dahlia simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yaitu perubahan iklim adalah fenomena global yang berdampak pada kehidupan di seluruh dunia. Terus Oke. aktivitas manusia adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim. Yang ketiga, pentingnya untuk mengambil tindakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, salah satunya melalui pengurangan jejak karbon. Oke, benar sekali Dahlia ya. Ya, Jadi Bu. simpulannya perubahan iklim adalah fenomena global yang berdampak pada kehidupan di seluruh dunia. Seperti biasa sebelum pulang ibu punya tugas. Jadi tugasnya di rumah adalah anak-anakku mengamati perubahan iklim yang terjadi dalam rentang waktu 1 minggu ini. Minggu depan kita bertemu lagi dan dikumpul. Misal Iya, kayak Bu. hari ini hujan, terus besok panas. Nah, tuliskan juga dampaknya. Misal kayak hujan, kalau hujan hari ini berlebihan, apakah banjir atau tidak? Seperti itu ya. Oke, Dahlia tolong